Bapak Ibu dan Saudara semua, puji nama Tuhan, menjumpai Bapak Ibu dan Saudara semua lagi di dalam kesempatan yang baik ini. Kita ada di masa-masa di mana Yesus Kristus bangkit, dan setelah kebangkitannya Yesus Kristus berulang kali menampakkan diri kepada para murid, meneguhkan, mengajar, dan memberikan misi khusus kepada para murid. Izinkan saya saat ini mengajak Bapak Ibu semua untuk merenungkan firman Tuhan dengan tema yang saya berjudul Mengalami Kebangkitan Kristus. Bagaimana supaya kebangkitan Kristus itu bukan sekedar peristiwa di masa lalu, tetapi kebangkitan Kristus menjadi pengalaman kita di masa kini. Teks firman Tuhan yang kita renungkan adalah Markus pasal 16 ayat yang ke-6 yang berkata, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu, ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Ini adalah perkataan malaikat yang menampakkan diri pada waktu Yesus bangkit, dan perkataan ini disampaikan oleh para wanita yang mengunjungi kubur Yesus di pagi-pagi benar di hari pertama minggu itu. Dan kita bisa mendengar di sana bahwa para malaikat menyampaikan kabar tentang kebangkitan Kristus dan menegaskan supaya para wanita jangan takut. Tentu saja ini pengalaman yang menakutkan. Siapa yang tidak takut berjumpa dengan makhluk surgawi di dalam sebuah makam. Lalu kemudian para malaikat ini mengatakan bahwa Yesus Kristus sudah bangkit. Dan yang menarik adalah malaikat ini mengundang para wanita itu untuk ke dalam kubur Yesus, punya pengalaman khusus, menjadi saksi langsung bahwa Yesus Kristus sudah benar-benar bangkit dengan mengatakan ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Para wanita itu diizinkan, diundang masuk ke dalam kubur Yesus yang telah kosong, sehingga mata mereka sendiri melihat, sehingga tangan mereka sendiri bisa meraba bahwa betul tidak ada Yesus lagi di situ. Sehingga mereka bisa mengalami secara personal pengalaman yang mendalam dan personal tentang kebangkitan Yesus Kristus. Ini luar biasa. Kebangkitan Yesus dialami secara langsung di dalam kehidupan mereka. Mata mereka melihat, tangan mereka meraba, dan betul-betul tidak ada kesangsian karena sungguh-sungguh mereka menjadi saksi dan mengalami kebangkitan Yesus Kristus. Pertanyaan untuk kita semua, Bapak, Ibu, dan Saudara semua, kita tidak ada di kubur Yesus pada waktu itu. Kita tidak ada di Yerusalem, dan itu sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Yesus sudah bangkit. Lantas bagaimana kita mengalami kebangkitan Yesus Kristus? Jawabannya tentu saja, mari mengalami kebangkitan Yesus Kristus dengan hidup di dalam kemenangan. Mari hidup. Mari kita berjuang, mari kita memberikan hidup kita, mari kita bersekutu dengan kebangkitan Kristus dengan cara jangan lagi hidup di dalam dosa. Mari kita bangkit bersama-sama dengan Kristus, meninggalkan manusia lama kita dengan cara jangan lagi hidup di dalam belenggu dan perhambaan dosa. Jangan lagi terikat dan terbelenggu oleh kebiasaan-kebiasaan buruk. Jangan lagi hidup dan terbelenggu oleh dosa-dosa masa lalu kita. Jangan lagi kita hidup dan terbelenggu oleh ketakutan-ketakutan kita. Jangan lagi kita terbelenggu oleh kecemasan-kecemasan kita. Mari kita bangkit bersama-sama dengan Kristus dan menghadirkan kebangkitan Kristus yang membawa kemenangan itu dari hari lepas hari. Inilah caranya kita mengalami kebangkitan Kristus di dalam kehidupan kita. Sebab Yesus menang, mari hidupi hidup yang berkemenangan. Sebab Yesus bangkit dan meninggalkan kemenangan untuk kita. Mari jalani kehidupan kita dengan kemenangan di dalam Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita semua untuk mengalami kebangkitan Kristus dari waktu ke waktu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih dan kemurahan Tuhan, sehingga kami bisa belajar firman-Mu. Tolong kami supaya kebangkitan Kristus bukan hanya menjadi peristiwa sejarah di masa lalu yang tercatat di dalam firman Tuhan, tapi kami alami, kami hidupi dengan hidup di dalam kemenangan. Berkat dan anugerah-Mu atas setiap jemaat Tuhan semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.